Mulai Jo. Mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami, yaitu tentang peranan ideologi Pancasila dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Slide pertama akan dibacakan oleh Nikmawati Rahman. Kepala Nikmawati, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama ada fungsi Pancasila sebagai filsafat negara. Fungsi Pancasila sebagai filsafat negara menurut Ruslan Abdul Ghani dalam beberapa catatan tentang ancaman ideologi terhadap Pancasila 1978. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan filsafat praktis yang lahir dari pemikiran mendalam pada pendiri bangsa. Filsafat praktis artinya Pancasila merupakan nilai-nilai nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh pemerintah ataupun rakyat, dan bukan hanya pemikiran yang memenuhi keingintahuan saja. Yang kedua ada fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, artinya Pancasila adalah sumber dari semua sumber hukum dalam penyelenggaraan negara, perancangan hukum, penerapan, penegakan, dan kepentingannya juga harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Fungsi Pancasila sebagai sumber nilai. Fungsi Pancasila sebagai sumber nilai tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum. Pancasila juga berfungsi sebagai sumber nilai yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya pembentukan norma dan etika bermasyarakat juga bersumber dari nilai luhur Pancasila. Yang selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memberikan kepribadian dan jati diri pada masyarakat dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lainnya. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menurut Ronto dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara menyebutkan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Yang kedua, peran Pancasila sebagai ideologi. Negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila jadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ingin bertanya, dipersilakan. Kepada Nurain Pauli, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin bertanya, bagaimana makna dari ideologi Pancasila? Jelaskan. Terima kasih.
Untuk Wicawati Pansolang, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, bagaimana kaitan antara Pancasila dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari saudari Nurain Paudi akan dibacakan oleh Nikmawati Rahman. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Nur Ain Paudi dengan pertanyaan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil seminar nasional aktualis nilai-nilai Pancasila di era reformasi ISSN, dikatakan Pancasila sebagai ideologi terbuka karena memiliki nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar. Terima kasih. Apakah Nurain Paudi bisa diterima jawabannya? Oke, baik, selanjutnya pertanyaan untuk Wicawati Pansolang akan dijawab oleh saya sendiri. Dengan pertanyaan bagaimana kaitan antara Pancasila dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Itu sebagai dasar negara, Pancasila merupakan hukum dasar bagi negara di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal tersebut mengandung makna bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Ada lagi yang ingin bertanya? Persilakan. Baik, Lucky. Persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi fungsi Pancasila sebagai pandangan bangsa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lukman Najiwi. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi pandangan hidup bangsa, yaitu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila jadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Ya, bisa. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Wicawati Vansolon. Kepada Wicawati Vansolon dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pancasila sebagai ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos, yang berarti ilmu. Yang kedua, ideologi gagasan ide yang memiliki nilai kebenaran dan diikuti oleh orang lain sebagai cita-cita yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, ideologi bersumber dari suatu filsafat, yaitu proses berpikir secara mendalam. Yang keempat, ideologi menyangkut beberapa kehidupan, bidang politik, sosial, kebudayaan, keagamaan. Yang kelima, ideologi yang baik, ideologi nasional Indonesia adalah Pancasila, yaitu keseluruhan ide, gagasan yang bersumber atau berdasar pada prinsip-prinsip pemikiran filsafat bangsa Pancasila, yang termasuk di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pedoman yuridis, konstitusional, pelaksanaan negara guna mencapai cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai konsensus atau kesepakatan politik nilai-nilai kultural. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai ideologi nasional juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan Anissa Mutiara Mointi. Kepada Anissa dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya, fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama, membentuk identitas ciri kelompok bangsa. Yang kedua, mempersatukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengatasi berbagai pertentangan, konflik, ketegangan sosial. Yang keempat, membentuk solidaritas atau kebersamaan. Baru selanjutnya, macam-macam ideologi. Yang pertama, liberalisme. Yang kedua, komunisme. Yang ketiga, Pancasila. Dan yang keempat, lain-lain. Nilai Pancasila menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, fleksibel, memiliki keleluasan sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, realistis, nilai yang terkandung secara real berakar dari kehidupan masyarakat. Yang ketiga, idealis, berisi cita-cita harapan kehidupan lebih baik. Yang keempat, normatif, tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Ciri khas ideologi terbuka. Step yang pertama, nilai tidak dipaksakan dari luar, melainkan kekayaan rohani, moral, dan budaya sendiri. Yang kedua, konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan dalam masyarakat sendiri. Yang ketiga, milik semua masyarakat dan rakyat. Terima kasih, itulah presentasi dari kami. Jika kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada Nur Rahmah Keme, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Rahmah Keme.
Jelaskan mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi bangsa. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Baiklah, kepada Nikmawati Harman, persilakan. Baik, perkenalkan saya Nikmawati Harahman. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang memaparkan materi. Pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan ideologi Pancasila di era globalisasi? Terima kasih. Baiklah, apakah ada yang ingin lagi bertanya? Saya izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan kepada Nurain Pauli. Perkenalkan, nama saya Nurain Pauli. Saya izin bertanya, apakah ideologi Pancasila sudah terlaksanakan dengan baik di Indonesia? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Nur Rahma Keme akan dibacakan oleh Anissa Mutiara Mointi. Kepada Anissa dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Rahma Keme. Yang pertanyaannya, jelaskan mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi bangsa. Pancasila dikatakan sebagai ideologi bangsa karena merupakan sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oke, terima kasih. Apakah teman-teman Nur Rahma Keme sudah terima? Baik, terima kasih. Baiklah, jawaban selanjutnya akan dibacakan oleh Wicawati Vansolang. Kepada Wicawati dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nikmawati Harahman. Bagaimana cara mempertahankan ideologi Pancasila di era globalisasi? Jawabannya dapat dilakukan antara lain yaitu yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten. Yang ketiga, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundang nasional. Dan yang terakhir, menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian negara Indonesia. Terima kasih. Apakah kepada Nikmawati Harahman sudah jelas? Iya, terima kasih. Baiklah, pertanyaan terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertanyaannya, apakah ideologi Pancasila sudah terlaksana dengan baik? Ideologi Pancasila belum terlaksanakan dengan baik, di mana masih banyak sila-sila dalam Pancasila yang belum tercapai. Contoh sila ketiga, di mana sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Terima kasih. Kepada Nur Ain Paudi, apakah sudah bisa diterima? Iya, terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.